warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam acara Konferensi Pendidik Nusantara dari Aceh untuk Negeri yang diselenggarakan oleh Fatih Bilingual School dengan tema Pendidikan di Masa Pandemi antara evaluasi belajar dari rumah dan persiapan menuju kenormalan baru demi mewujudkan Indonesia Merdeka Belajar. Berikutnya mari kita simak sesi panelis yang pertama. Kita langsung masuk ke sesi panelis yang pertama dari Bapak Dr. Haji Yaswardi MSI, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Dr. Haji Yaswardi MSI memiliki pengalaman dan keterlibatan luar biasa dalam dunia pendidikan jauh sebelum menjabat di posisi sekarang. Dan pada konferensi ini, Bapak Yaswardi akan memberikan gambaran akan kebijakan pemerintah terkait sekolah tatap muka di semester genap, di mana setiap daerah dapat mengambil keputusan yang berbeda, dikarenakan kondisi pandemi yang berbeda pula. Dan beliau akan menyampaikan materi mengenai hal-hal yang mendasari keputusan pembukaan sekolah di semester genap, bagaimana dukungan pemerintah dalam segi kurikulum mendukung kesiapan pembelajaran tatap muka atau daring, kemudian peran yang diharapkan dari sekolah dan guru pada pembukaan kembali sekolah di semester genap. Baik, mari kita simak bersama pemaparan dari panelis kita, Bapak Yaswardi. Kepada Bapak Yaswardi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya SKB 4 Menteri sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2021 ini. Terakhir, perlu saya sampaikan kepada kita semua, siaran pers daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 01/A6/1/2021 tertanggal 3 Januari 2021. Jadi ini masih baru betul ini, Bu Rika. Di sini saya akan membacakan secara utuh sebagai bagian daripada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehubungan dengan menindaklanjuti SKB 4 Menteri. Jadi di sini Bapak dan Ibu yang perlu sekali kita sampaikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan kembali bahwanya penyelenggaraan pembelajaran tetap mengacu kepada SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, kemudian Mendagri. Ya. Pembelajaran tatap muka dalam hal ini, pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID ini, itu sudah pernah dikeluarkan berbentuk panduan pada tanggal 20 November 2020, yaitu memuat panduan lengkap pembelajaran tatap muka. Di sini kita sebut dengan PTM pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Mulai dari tahapan perizinan, prosedur yang harus dipenuhi, hingga prasyarat dan protokol kesehatan yang wajib dijalankan. Pelaksanaan tugas dalam hal ini adalah Bapak Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Bapak Ainun Naim menegaskan, pemberian izin pelaksanaan PTM di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini kata garis bawah di sini. Jadi pemerintah daerah berdasarkan peta zona COVID yang ada sekarang ini diberikan kewenangan penuh, ya. Dan juga kantor wilayah Kementerian Agama sehubungan dengan madrasah dan pesantren yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Sesuai dengan kewenangan, pemberian izin PTM juga dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi, kabupaten kota, atau bertahap. Jadi bisa serentak, lokusnya provinsi atau kabupaten, atau bertahap per wilayah kecamatan, desa atau kelurahan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan. Jadi ini adalah pada level kondisi kita di lapangan, seperti apa kondisinya. Terdapat beberapa poin utama dalam SKB 4 Menteri tersebut. Pertama adalah keputusan membuka sekolah harus mendapat persetujuan, bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua murid. Pembelajaran tatap muka sifatnya diperbolehkan, tidak diwajibkan. Jadi di sini Ibu Rika ada
kata kunci yang perlu kita munculkan. Pertama ada sifatnya diperbolehkan, tidak diwajibkan. Sehingga keputusan akhir tetap ada di tangan orang tua. Jika orang tua belum nyaman, maka siswa dapat melakukan proses belajar dari rumah. Ini disampaikan oleh Pak Ainun dalam hal ini mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, sekolah yang dibuka juga wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat. Jadi kondisi real persekolahan ini memang harus dilakukan checklist, memastikan sejauh mana protokol itu memang sudah disiapkan dan bisa dikendalikan dengan baik. Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas hanya boleh 50% maksimal. Dan satuan pendidikan diminta melakukan rotasi, ada shiftnya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Lebih lanjut, Pak Ainun mengatakan dalam ini, ada 2 prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi tetap harus dijunjung tinggi. Pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik serta pendidik dalam hal ini, guru, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat sebagai prioritas utama. Kedua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan. Jadi 2 hal utama ini harus menjadi prinsip yang betul-betul dipahami oleh kita semua. Pertama adalah memastikan kesehatan dan keselamatan. Yang kedua di sini adalah memperhatikan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini adalah kondisi psikososial anak, ini memang harus kita jaga, Bapak dan Ibu. Ini sebagai informasi terbaru sehubungan dengan kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2021. Saya mengutip di sini dari tokoh kita yang sudah sangat populer, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan seperti sebuah taman. Pendidikan haruslah menyenangkan. Belajar adalah proses kegembiraan. Dalam kondisi pandemi COVID-19, Bapak dan Ibu, kita tetap menciptakan bagaimana suatu pendidikan. Dalam hal ini adalah pembelajaran. Apakah itu pembelajaran ke depan tatap muka ataupun PJJ. Tetap dibangun dengan kondisi menyenangkan, happy. Belajar adalah proses kegembiraan. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara di masa pandemi ini perlu sekali kita realisasikan. Bagaimana mendesain pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang joyful, yang menyenangkan, yang meaningful, yang bermakna. Karena belajar adalah proses kegembiraan. Dalam kondisi apapun juga, proses kegembiraan ini harus kita realisasikan. Tentu dalam hal ini melalui guru-guru kita, hebat kita pada kesempatan ini hadir, itu guru-guru yang profesional. Sekedar Bapak dan Ibu menyampaikan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini Bapak dan Ibu terciptanya pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan besar Bapak dan Ibu, visi daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 6 indikator yang harus dimunculkan dalam pelajar Pancasila. Pertama adalah bernalar kritis. Yang kedua adalah kreatif. Yang ketiga mandiri. Yang keempat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi pada tatanan pelajar Pancasila, ada 6 indikator, nilai-nilai kunci yang harus dimunculkan, Bapak dan Ibu. Jadi dalam hal ini jelas bagi kita, dalam kondisi pandemi COVID, ataupun dalam kondisi tatanan normal ke depannya, kita berharap pelajar Pancasila, anak-anak terbaik kita yang pada saat ini dalam melakukan proses pembelajaran, diharapkan hari ini dan ke depannya bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong dan kebinekaan global. Ini adalah visi Bapak dan Ibu. Ada 3 misi utamanya. Satu adalah mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Ini poinnya Bapak dan Ibu ada pada infrastruktur dan teknologi. Apalagi di masa pandemi sekarang Bapak dan Ibu, infrastruktur dan teknologi sangat-sangat menentukan keberhasilan daripada pelaksanaan pembelajaran. Apakah itu tatap muka ataupun PJJ Bapak dan Ibu. Yang kedua, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Jadi bagaimanapun juga Bapak dan Ibu, bangsa kita adalah bangsa yang sangat beradab Bapak dan Ibu. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia dan ini harus menjadi alat pemersatu nantinya.
Lalu yang ketiga, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan. Jadi dalam misi kita ini Bapak dan Ibu, bagaimana kita membangun suatu ekosistem. Ekosistem di sini Bapak dan Ibu adalah kita memaksimalkan seluruh stakeholder kita, mitra-mitra kita, bagaimana memberikan respon positif untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan budaya. Ini merupakan misi Bapak dan Ibu. Tadi disampaikan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Bapak dan Ibu, ini tujuan besarnya adalah mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Merdeka Belajar itu tujuan besarnya adalah bagaimana mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini ekosistem harus terbangun Bapak dan Ibu. Seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan termasuk siswa sendiri menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya bagaimana mewujudkan Merdeka Belajar. Apakah itu keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha dan industri, serta masyarakat secara umum. Ini perlu Bapak dan Ibu dibangun suatu ekosistem, bagaimana seluruh Bapak dan Ibu pemangku kepentingan ini menjadi agen perubahan. Jadi kita diminta Bapak dan Ibu menjadi agen perubahan. Dalam rangka apa? Mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini Bapak dan Ibu ada 3 poin besar. Sekolahkan anak Indonesia. Maknanya adalah angka partisipasi sekolah anak itu harus tinggi Bapak dan Ibu. Yang kedua, dorong pembelajaran siswa. Maknanya apa? Hasil belajar siswa hari ini dan ke depan dan seterusnya harus berkualitas. Yang ketiga, tidak ada anak yang tertinggal. Distribusi yang merata dari Sabang sampai Merauke Bapak dan Ibu, berikan hak anak untuk melakukan aktivitas, mengikuti pendidikan dan pembelajaran. Dapat dicapai melalui perbaikan. Ada 4 hal yang menjadi perhatian kita dalam rangka mewujudkan 3 poin besar di atas. Yang pertama adalah infrastruktur dan teknologi. Yang kedua adalah kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Yang ketiga, kepemimpinan masyarakat dan budaya. Yang keempat tadi disampaikan yaitu kurikulum, pedagogik, dan asesmen. Ini adalah hal-hal Bapak dan Ibu, bagaimana kita mewujudkan 3 poin besar di atas dengan 4 langkah strategis ini harus kita munculkan. Infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, kurikulum, pedagogik, dan asesmen. Ini harus menjadi perhatian kita bersama Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di dalam visi tadi sudah disampaikan, ini sifatnya holistik Bapak dan Ibu. Dia tidak parsial, dia saling terkaitan, yaitu dengan 6 indikator: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini spiritual kita yang sangat diharapkan Bapak dan Ibu diperkuat. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global. Pelajar Pancasila ini Bapak dan Ibu, ini memang harus terrealisasi. Ki Hajar mengatakan tadi dalam aktivitas pembelajaran yang joyful dan meaningful. Aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dilakukan Bapak dan Ibu melalui guru-guru profesional, tentu ada dukungan daripada tenaga kependidikan. Bagaimana Bapak dan Ibu, Ki Hajar menyampaikan, ada 3 pilar pendidikan. Rumah tangga, dalam ini keluarga, kemudian sekolah, dan masyarakat. 3 pilar ini Bapak dan Ibu harus terakomodir. Keluarga Bapak dan Ibu adalah pertama dan utama aktivitas pembelajaran anak. Peran orang tua sangat signifikan Bapak dan Ibu mengantarkan pelajar Pancasila. Sekolah dalam ini Bapak dan Ibu harus bersikap, harus berbuat bagaimana mewujudkan pelajar Pancasila. Masyarakat harus peduli, memberikan kontribusi perhatian. Semua kita bertanggung jawab Bapak dan Ibu. Makanya kita berharap semua kita pemangku kepentingan menjadi agen perubahan dalam rangka mewujudkan pelajar Pancasila. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID, tadi sudah saya sampaikan. 1 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam rangka menetapkan kebijakan. Jadi Bapak Ibu, sehat dan selamat ini menjadi prioritas utama kita. Makanya syarat daripada Kemendikbud tadi Bapak dan Ibu, itu kata kuncinya adalah dibolehkan, tapi bukan diwajibkan. Konsekuensinya Bapak dan Ibu sangat tergantung pada kondisi real zona pandemik COVID yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan seterusnya. Tumbuh kembang anak, peserta didik, dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemik Bapak dan Ibu. Anak-anak itu Bapak dan Ibu harus
psikososialnya itu dikembangkan. Jangan sempat terganggu psikososial anak Bapak dan Ibu. Kadang-kadang anak terlalu lama di rumah, dia boring, dia jenuh Bapak dan Ibu. Sehingga aktivitas pembelajaran di sekolah juga salah satu solusi. Tapi pembelajaran tatap muka tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat Bapak dan Ibu. Disinilah letaknya nantinya Ibu Rika, diskusinya nanti dengan teman-teman adalah benar-benar dipastikan kesiapan sekolah dan peserta didik itu sendiri Bapak dan Ibu untuk melakukan PTM pada semester genap tahun ajaran 2021. Saya mengutip Bapak dan Ibu apa yang disampaikan ini John Dewey Bapak dan Ibu, imbas pandemi COVID terhadap pembelajaran. Beliau menyampaikan seperti ini. Bahwasanya sekalipun pada kondisi pandemi COVID Bapak dan Ibu, John Dewey berpendapat pendidikan adalah proses yang tanpa akhir. Dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir, daya intelektual, maupun emosional, perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Oleh karena itu, pendidikan harus terus berjalan, sekalipun di tengah pandemi COVID-19 Bapak dan Ibu. Jadi pendidikan itu Bapak dan Ibu adalah suatu proses yang tidak ada akhirnya. Dalam kondisi bagaimanapun juga Bapak dan Ibu, aktivitas pembelajaran itu dapat terlaksana. Apakah itu melalui tatap muka di satuan pendidikan ataupun PJJ, belajar dari rumah. Konsekuensinya Bapak dan Ibu, apabila kita melakukan aktivitas tatap muka di satuan pendidikan, kita benar-benar ketatkan, yaitu protokol kesehatannya, termasuk perkembangan psikososial anak-anak kita. Pada posisi kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh Bapak dan Ibu, desain pembelajaran, infrastrukturnya, bagaimana Bapak dan Ibu semuanya itu terakomodir. Disinilah Bapak dan Ibu, Kementerian mengajak kita semua, mari kita membangun ekosistem. Dan semua kita menjadi agen perubahan. Apalagi di masa pandemi COVID ini Bapak dan Ibu, sangat diharapkan kontribusi besar dari kita semua. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran yang salah satunya diterapkan dalam sistem pendidikan online atau PJJ atau sistem dalam jaringan. Sejak bulan Maret 2020 sudah dilakukan. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Di satu sisi Bapak dan Ibu, SKB 4 Menteri memberi ruang untuk melakukan aktivitas tatap muka dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat Bapak dan Ibu, yaitu protokol kesehatannya, kemudian mempertimbangkan psikososial daripada peserta didik kita. Poin diskusinya Bapak dan Ibu adalah pada posisi kita melaksanakan PTM atau PJJ. Ini dua sisi yang perlu kita diskusikan ke depannya. Bagaimana guru bersikap terhadap kondisi pandemi COVID-19 ini Bapak dan Ibu? Pertama adalah jangan takut, mari terus mencoba. Jadi pada Bapak dan Ibu teman-teman guru hebat yang saya hormati pada kesempatan ini hadir, lakukan Bapak dan Ibu upaya-upaya positif. Lakukan Bapak dan Ibu kolaborasi, bangun ekosistem. Bagaimana Bapak dan Ibu kita mendesain pembelajaran tatap muka ataupun PJJ. Rencanakan pembelajaran yang sesuai. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, coba lagi. Jadi Bapak dan Ibu kita harus melakukan aktivitas mencoba, mengimplementasikan, lalu kita evaluasi Bapak dan Ibu, ada refleksinya, lalu coba lagi Bapak dan Ibu. Sehingga pada titik tertentu kita menemukan apa yang sudah kita desain ini berdampak positif terhadap aktivitas pembelajaran dan termasuk daya serap anak Bapak dan Ibu. Buat pembelajaran itu Bapak dan Ibu pada kesempatan ini bermakna. Bermakna di sini maksudnya Bapak dan Ibu, saat ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyusun pembelajaran jarak jauh. Sama maknanya seperti pengalaman belajar pada umumnya di kelas tatap muka. Jadi sekalipun pembelajaran itu di rumah dengan PJJ Bapak dan Ibu, tapi desain kita itu Bapak dan Ibu mengakomodir. Seakan-akan anak itu Bapak dan Ibu berada di satu kelas. Ada gurunya. Di sini Bapak dan Ibu desain pembelajaran sangat menentukan. Sehingga tool teknologi itu sangat mendukung sekali. Jadi ada konten Bapak dan Ibu, ada tool teknologi, ada desain pembelajaran di sana yang sifatnya di sini Bapak dan Ibu terjadi aktivitas. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama-sama Bapak dan Ibu melalui desain pembelajaran PJJ. Kalau PTM Bapak dan Ibu tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Tentu aktivitasnya tidak harus dengan jam waktu yang panjang Bapak dan Ibu karena ada shift. Satu kelas cuma 50%. Berarti Bapak dan Ibu akan ada double shift ataupun triple shift kalau memang peserta didiknya cukup padat. Kita pasti bisa melakukan. Bersikap terbuka dan fleksibel dalam mengajar. Kita nggak boleh kaku Bapak dan Ibu.
Mengapa tidak boleh kartu Bapak Ibu? Aktivitas pelajaran PJJ ini Bapak dan Ibu ataupun tatap muka, kita beri ruang. Merdeka belajar Bapak Ibu memberi makna. Kita memberi ruang kepada peserta didik kita untuk melakukan aktivitas tanya jawab, memberikan saran-saran Bapak dan Ibu, melakukan kolaborasi dan seterusnya. Ini penting kita lakukan. Makanya desain pembelajaran, apakah itu tatap muka ataupun PJJ, ini sangat menentukan bagaimana aktivitas pembelajaran dan hasil belajarnya. Jangan membebani dengan tugas yang tidak akan bisa ditangani siswa. Apalagi dalam PJJ Bapak dan Ibu, pastikan tugas-tugas yang akan dikerjakan anak itu ada buku referensinya. Tugas-tugas itu Bapak Ibu ada solusi yang bisa dikerjakan anak. Sehingga anak tidak merasa tertekan, tidak ada stres Bapak dan Ibu, mereka happy melakukan. Untuk itu apa? Peran pendampingan. Peran pendampingan di sini Bu Rika tidak harus dari guru. Tidak ada salahnya mulai sekarang kita sudah memunculkan teman sebagai tutor sebaya. Anak-anak yang potensial secara substansi materi dan memiliki kemampuan di IT-nya bagus, itu jadikan sebagai mitra bagi temannya untuk pendampingan. Jadi tidak selamanya guru Bapak dan Ibu, perlu ada teman sebagai tutor sebaya. Ini dampaknya cukup signifikan dalam rangka menggairahkan pembelajaran yang disebut oleh Ki Hajar tadi, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kendala selama pembelajaran jarak jauh harus menjadi pertimbangan kita Bapak dan Ibu di saat kita mendesain PJJ. Pertama adalah kendala dari segi guru, lalu dari segi orang tua dan siswa. Dari segi guru Bapak dan Ibu, guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Nah, ini saya sampaikan tadi. Semasa pandemi COVID ini Bapak dan Ibu, bagaimana kita mewujudkan pembelajaran yang menggembirakan. Tidak harus Bapak dan Ibu kita tuntas pada kurikulum. Tetapi harapan kita kurikulum itu tercapai ya. Tetapi itu bukan menjadi prioritas utama kita. Jadikan anak sebagai pembelajar aktif. Jadi John Dewey itu sebetulnya berpesan kepada kita. Dalam kondisi apapun juga, jadikan anak sebagai pembelajar aktif. Apakah itu belajar di rumah Bu Rika, ataupun anak belajar tatap muka di sekolah. Intinya, aktivitas PJJ, bagaimana mewujudkan anak sebagai pembelajar aktif. Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Ini kendala. Guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Jelas Bapak dan Ibu, keterbatasan infrastruktur, jarak, dan sebagainya. Ini juga berdampak pada posisi kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dari sisi orang tua Bapak dan Ibu, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar. Karena keterbatasan orang tua Bapak dan Ibu, guru diharapkan melakukan pola pendampingan dalam PJJ. Di satu sisi Bapak dan Ibu, buku referensi. Buku-buku sumber harus dimiliki oleh anak kita. Dan teman tutor sebaya, ini adalah salah satu solusi yang harus kita munculkan dalam rangka pendampingan pembelajaran jarak jauh oleh teman sebaya. Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Di sini kita menghimbau kepada orang tua, jadilah pendamping yang membuat anak itu happy. Tentu saja Bapak dan Ibu, kita perlu mengedukasi. Jadi pada posisi ada PJJ, orang tua perlu kita edukasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu adalah kelompok-kelompok orang tua, parenting Bapak dan Ibu, ini bagian yang perlu kita lakukan pendekatan sehingga orang tua di saat terjadi PJJ, dia mendampingi anaknya dengan happy, dengan tenang, dengan ikhlas Bapak dan Ibu. Tentu orang tua ini dibekali ya dengan pengetahuan-pengetahuan. Lalu dari sisi siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluh beratnya penugasan soal dari guru. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, tolong desain kita itu jangan terlalu membebani anak. Tetapi tersampaikan informasi dengan baik ya, anak happy Bapak dan Ibu, lalu anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relatif, tidak terlalu sulit, tapi berdampak terhadap pengetahuan anak, berdampak terhadap peningkatan karakter dan keterampilan anak itu sendiri. Lalu Bapak dan Ibu, peningkatan rasa stres, jadi stres anak meningkat Bapak dan Ibu dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak apabila selalu sering di rumah, disinilah Bapak dan Ibu bagaimana kita mendesain pembelajaran PJJ. Ada aktivitasnya di sana game, ada aktivitas bermain, ada aktivitas Bapak dan Ibu mereka itu melakukan tugas kelompok, ada tugas individual. Kembali lagi pada desain pembelajaran PJJ. Ini sangat menentukan sekali. Inisiasinya Bapak dan Ibu, di sini ada solusi. Pertama adalah manfaatkan Bapak dan Ibu program guru berbagi. Itu kementerian sudah ada, seri bimbingan teknik dengan pola daring, seri webinar Bapak dan Ibu, ini sedang berproses. Penyediaan kuota gratis ini Bapak dan Ibu, ini bagian daripada kebijakan kita BOS, relaksasi BOS dan BFP, ruang guru PAUD dan sahabat keluarga, belajar dari rumah melalui TVRI, belajar di radio RRI,
rumah belajar, kerjasama dengan penyedia platform pembelajaran daring. Ini semuanya terbuka sekarang Bapak. Tinggal sekarang ini bagaimana kita mendapatkan akses informasi ini. Tentu saja infrastruktur dalam hal ini Bapak dan Ibu, connecting internet, persyaratan-persyaratan untuk bisa belajar dengan pola daring, ini memang menjadi tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab kita bersama Bapak dan Ibu melalui ekosistem. 6 langkah menjadi seorang inspiring teacher. Bapak dan Ibu saya hormati, kita sebagai guru profesional Bapak dan Ibu tidak berhenti pada tatanan profesional saja. Tetapi kita bagaimana mewujudkan diri kita sebagai inspiring. Jadi Bu Rika, bagaimana kita menjadi sosok guru yang menginspirasi. Di masa pandemi ini sangat dibutuhkan sekali figur-figur guru yang inspiring teacher. Satu adalah memiliki rasa empati. Kita merasakan kesulitan anak Bapak dan Ibu, makanya desain pembelajaran kita itu joyful, harus menyenangkan, meaningful, bermakna. Anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya. Lalu kedua, mengembangkan kemampuan verbal. Mari kita membangun komunikasi positif. Jadi kita menyapa anak-anak dengan sapaan yang laughing children, sapaan-sapaan yang menyenangkan Bapak dan Ibu, membuat anak itu termotivasi. Sekalipun anak itu belum tuntas melakukan tugasnya, tetapi anak tetap disapa dengan komunikasi positif. Buat anak itu happy, bangga dengan dirinya, betul-betul guru sebagai inspiring. Ingat Bapak dan Ibu bahwa murid adalah individu. Dia punya keunikan. Keunikan-keunikan ini Bapak dan Ibu, ini harus dipetakan. Jadi seorang guru Bapak dan Ibu, dia memang memahami siapa itu peserta didik yang menjadi target sasarannya dalam belajar. Peta-peta Bapak dan Ibu, kondisi real individu ini harus dimiliki oleh semua guru. Apakah itu guru kelas di SD ataupun guru mata pelajaran di level sekolah menengah Bapak dan Ibu. Ini menjadi perhatian kita. Lalu membangun perilaku dan mental positif. Kita selalu Bapak dan Ibu bersikap positif. Ya, bersikap positif sehingga sikap mental positif kita itu Bapak dan Ibu terpantau, dilihat, dirasakan oleh anak-anak kita. Di sini Bapak dan Ibu, inspiring teacher adalah harapan besar anak-anak belajar di masa pandemik sekalipun PJJ ataupun PTM, pembelajaran tatap muka. Bagaimana Bapak dan Ibu kita membangun perilaku sikap mental positif ini. Tunjukkan respect Bapak. Rasa hormat kita kepada anak. Maslow mengatakan Bapak dan Ibu, humanistik kata Maslow. Dalam bahasa Jawanya diwongkekan. Bagaimana kita mengorangkan peserta didik Bapak. Menghargai keberadaan dia. Sekalipun anak Bapak dan Ibu secara intelektual mungkin tidak semuanya tinggi, tapi kita menghargai kondisinya. Secara ekonomi Bapak dan Ibu, pendidikan orang tuanya Bapak dan Ibu, status ekonomi sosialnya belum tentu sama. Tetapi si anak sangat mengharapkan rasa respect dari seorang inspiring teacher. Dia merasa diwongkekan, dihargai Bapak dan Ibu. Merasa disapa dengan senang. Ini sangat perlu kita perhatikan. Ketahuilah bahwa mengajar merupakan profesi mulia. Ini terakhir. Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan ini. Yakinkan Bapak dan Ibu. Tugas mengajar adalah tugas yang sangat mulia sekali. Makanya kita perkuat kecerdasan spiritual kita, intelektual kita, karakter kita perkuat Bapak dan Ibu, keterampilan kita perkuat, dan yakinkan sebagai inspiring teacher kita happy, senang, dan bangga dengan tugas sebagai seorang guru yang profesional. Kemuliaan ini Bapak dan Ibu tidak bisa diukur cuma dengan finansial, tetapi ada kepuasan batin sebagai seorang inspiring teacher. 6 Bapak dan Ibu, 6 langkah ini sangat dibutuhkan di masa pandemik COVID-19 ataupun di masa normal. Jadi Bu Rika, diskusi-diskusinya nanti ini bisa dikembangkan dan diteruskan. Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh saja. Di masa pandemi ini terakhir dari saya, ada Bapak dan Ibu guru yang sangat menginspirasi. Saya membaca satu di antaranya adalah Bapak Ujang Setiawan Firdaus, yang merupakan seorang guru di SD Negeri Purbayani 1, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Masih banyak lagi yang lain. Ketika pemerintah menetapkan pembelajaran daring di tengah pandemik seperti ini, Pak Ujang memikirkan nasib para siswanya. Beliau berpikir bahwa tidak semua siswanya memiliki handphone. Tak hanya itu, sistem layanan internet yang belum terjangkau oleh masyarakat, ya, menjadi salah satu alasan Pak Ujang untuk memutuskan mengajar muridnya secara langsung di rumah masing-masing. Jadi Pak Ujang Bapak dan Ibu, karena tidak ada pembelajaran tatap muka, Pak Ujang berusaha Bapak dan Ibu untuk menyapa, berkunjung ke rumah anak, tentu izin daripada orang tua. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Anak butuh layanan, anak butuh perhatian.
kondisi-kondisi seperti ini Bapak dan Ibu, ini bagian daripada inspiring teacher. Bagaimana Bapak dan Ibu kita memberikan perlakuan dalam kondisi apapun juga, anak terlayani dengan baik. Pak Ujang dalam hal ini melakukan hal itu karena beliau merasa bahwa setiap siswanya berhak untuk belajar. Dan guru memiliki kewajiban akan hal itu untuk mengajar, untuk mendidik Bapak dan Ibu. Di tengah keterbatasan situasi dan kondisi, beliau tetap mengajar dini para siswanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kondisi pandemik Bapak dan Ibu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, lebih inspiratif. Pesan terakhir saya melalui forum berbahagia ini, marilah kita menjadi sosok yang inspiring teacher, sosok yang sangat menginspirasi. Marilah Bapak dan Ibu kita bangga, kita muliakan tugas kita sebagai seorang guru Bapak dan Ibu. Dan kemuliaan ini dirasakan oleh peserta didik kita. Dan anak-anak berkata kepada kita semua, terima kasih Bapak Ibu guru, saya bangga dan kami senang dengan Bapak dan Ibu. Kata-kata seperti ini Bapak dan Ibu, ini adalah bagian yang harus kita dengar dari semua peserta didik untuk guru-guru hebat kita pada kesempatan ini. Terima kasih, perbanyak maaf Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon izin kepada moderator Bu Rika, saya Yoswadi mungkin nggak sempat ada diskusi karena ditunggu lagi. Ada aktivitas yang sifatnya harus saya ikuti bersama dengan pimpinan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat Bapak dan Ibu melaksanakan konferensi pendidik Nusantara. Sukses mulia untuk kita semua. Marilah kita menjadi sosok yang inspiring teacher. Marilah kita Bapak dan Ibu menjadi figur-figur yang sangat peduli terhadap perkembangan anak dan kita menjadi agen perubahan demi pendidikan yang bermutu untuk semuanya. Terima kasih, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak atas pemaparannya mengenai persiapan pembelajaran tatap muka nanti di semester genap ya Pak ya. Yeah. Banyak sekali tadi aspek yang dibahas dari prinsip pembelajaran tatap muka nanti ya Pak ya, yang mengedepankan keselamatan, kemudian tumbuh kembang anak, kemudian kesehatan mental juga. Kemudian menjadikan proses pembelajaran menjadi meaningful dan joyful ya Pak ya, tidak sekali, boleh dilupakan sekali. Pak ya. Kemudian tujuan, kita kembalikan lagi tujuan dari Merdeka Belajar, yaitu menjadikan pendidikan berkualitas ya Pak ya, dan menggunakan seluruh agen atau stakeholder dalam pendidikan ini menjadi agen perubahan ya Pak ya.